Hai, balik lagi bersama gue Ronald di channel gue yang membahas tentang dunia retail. Oke, pada video kali ini ada beberapa hal yang tren nih yang gue ngelihat, yaitu perdagangan saham. Jadi investasi saham ini lagi ngetrend di beberapa sosial media seperti TikTok dan beberapa sosial media yang lainnya. Nah, pertanyaan yang sekarang adalah, apakah investasi saham ini menjadi salah satu hal yang ideal untuk teman-teman yang bergerak di dunia retail? Sebelum gue jawab pertanyaan itu, ada baiknya gue pengen ngebahas 4 kuadran yang biasa gue pelajarin, yaitu di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri itu ada yang namanya E, di bawahnya S, dan di sebelah kanan itu ada yang namanya B, dan di bawahnya I. Apa itu? Yang E itu adalah employee. Kita mendapatkan uang dengan cara kita bekerja. Nah, kita bekerja, kita tukar waktu kita dengan uang, kita mendapatkan uang. Yang kedua adalah S, yaitu self-employed. Jadi kita bekerja di usaha kita sendiri. Jadi kita jadi kayak karyawan di usaha kita sendiri. Jadi kita bisa menghasilkan uang juga dengan menukarkan waktu kita. Nah, di sebelah kiri ini biasanya mendapatkan uang dengan cara kita menukarkan waktu kita dengan uang. Berbeda dengan sebelah kanan. Sebelah kanan itu adalah B, yaitu big business atau big owner. Nah, itu biasanya itu kita mempunyai banyak karyawan, kita punya salah satu bisnis yang kita menukarkan waktu dengan beberapa karyawan ini. Waktunya karyawan kita tukar dengan uangnya juga, lebih banyak. Nah, dan yang terakhir itu adalah I. I itu adalah investor. Jadi, kita punya uang, terus kita tukarkan uang ini untuk menghasilkan uang lagi. Nah, ini adalah investor. Gimana dengan investasi saham? Investasi saham itu ada berada di mana menurut teman-teman? Coba teman-teman tebak. Oke, gue rasa mungkin banyak yang bilang di sini adalah I. Nah, teman-teman benar, investasi saham itu ada berada di I. Nah, ketika teman-teman lagi di employee, di E, terus teman-teman mau lompat ke I, apakah itu jarak kuadrannya nggak terlalu jauh? Nah, tapi kalau teman-teman di S, terus teman-teman lompat ke I, itu masih nggak terlalu jauh juga. Berbeda kalau teman-teman kuadrannya di B, terus teman-teman ke I. Nah, ada baiknya teman-teman sebelum menginvestasi di dunia saham, ada baiknya teman-teman mengenali kuadran teman-teman sendiri. Kalau teman-teman berada di kuadran E, ada baiknya teman-teman mengumpulkan uang dulu, terus bisa bikin usaha sendiri, terus teman-teman bisa naik level di kuadran S. Nah, terus ada baiknya teman-teman ketika di kuadran S, teman-teman mengembangkan bisnis, terus teman-teman berada di kuadran B. Nah, ketika teman-teman sudah berada di kuadran B, teman-teman bisa melakukan investasi. Nah, ada baik aturannya seperti itu. Tapi banyak yang di luar sana mempraktikkan masih di level E, tapi udah masuk ke dunia I. Nah, itu biasanya akan sangat kesulitan, atau biasanya kegagalannya itu lumayan gede, sama resikonya lumayan gede. Resiko di sini dalam arti kehilangan uang. Karena di dunia investasi itu, teman-teman akan kehilangan uang jika ada terjadi sesuatu yang teman-teman yang nggak prediksi. Itu bisa terjadi, dan itu gue juga ngalamin. Nah, untuk dunia investasi sendiri, teman-teman harus menggunakan uang dingin, jangan menggunakan uang panas. Kenapa gue bilang begini? Karena pengalaman gue pribadi, seandainya kalau kita menggunakan uang panas nih, uang panas contohnya uang nikah nih yang baru-baru terjadi, kita menginvestasikan ke dunia saham, dan tiba-tiba kejadian yang nggak pernah gue duga, yaitu Corona, COVID-19 ini. Nah, membuat harga saham jatuh sampai ke titik yang paling rendah, dan gue mengalami kerugian. Di sisi lain, gue harus merit untuk menggunakan uang itu. Jadi, yang terjadi adalah gue tidak memiliki uang yang pas untuk menuju ke sesuatu yang gue rencanakan, yaitu pernikahan. Ini sangat beresiko. Jadi ada baiknya teman-teman ketika menggunakan uang untuk investasi, gunakanlah uang dingin. Uang dingin di sini artinya apa? Teman-teman tidak menggunakan uang itu atau tidak terlalu butuh. Atau ketika uang itu pun hilang, nggak akan mempengaruhi kehidupan teman-teman semua. Nah, gue saranin teman-teman menggunakan uang dingin dalam menginvestasikan. Oke, mungkin sekarang akan ada pertanyaan. Loh, kalau kita masih di level E, terus kita langsung ke level S, baru kita menuju ke level B, baru menginvestasikan, apakah itu nggak kelamaan? Nah, menurut gue pribadi, lebih baik lama daripada teman-teman bangun secara cepat dan jatuh juga lumayan cepat. Karena di dunia investasi seperti ini, akan banyak hal yang nggak pernah teman-teman duga. Oke, sekarang pertanyaan lagi. Berarti gue nggak bisa investasi dong? Pertanyaan yang bagus. Sebelum teman-teman menuju ke investasi, ada baiknya step by step itu teman-teman lakukan. Ada banyak hal sebenarnya. Itu hal yang mungkin gue bilang itu salah satunya saja.
Tapi ada beberapa hal juga yang teman-teman harus lihat dari segi bikin dana daruratnya udah ada belum. Nah, dana darurat itu apa nanti akan gue jelasin kalau teman-teman mungkin tertarik dengan video ini. Nah, ini gue pengen jelasin dulu. Ada baiknya daripada teman-teman investasi, lebih baik ubah konsepnya teman-teman menabung. Nah, menabung ini dalam arti ada uang lebih. Meskipun nggak terlalu banyak uang lebihnya, tapi teman-teman bisa gunakan itu untuk sesuatu instrumen yang nggak terlalu fluktuatif kenaikannya, seperti saham. Kalau menurut gue kurang ideal buat teman-teman yang menggunakan instrumen saham untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat. Jika teman-teman benar-benar pengen investasi ke saham, nggak apa-apa, itu pilihan ada di teman-teman. Tapi ada baiknya teman-teman berada di level B untuk menginvestasikan saham. Nah, terus teman-teman harus tahu resiko saham itu seperti apa. Pelajari dulu ilmunya, jangan belum mempelajari ilmunya teman-teman langsung masuk ke dunia itu. Menurut gue itu adalah judi. Kalau teman-teman nggak menguasai, terus teman-teman main beli, main istilahnya, kalau gue bilang itu biasanya di dunia gue adalah pasang gitu. Jadi kita punya analisa apa yang kita nggak berdasarkan data, tapi kita main feeling pasang, dan itu rugi, untung menurut gue itu adalah salah satu resiko dari teman-teman berjudi. Ada baiknya di sini teman-teman jangan berjudi, tapi teman-teman memiliki pengetahuan terlebih dahulu sebelum terjun ke dunia saham. Tapi kalau teman-teman belum memiliki pengetahuan dan teman-teman benar-benar pengen berinvestasi, atau gue saranin teman-teman jangan berinvestasi, tapi teman-teman lebih menabung. Ada satu hal instrumen yang menurut gue ideal untuk sahabat retail, yaitu emas. Ya benar, di sini emas. Nah, di sini gue punya contoh. Ini salah satu emas batang yang gue punya, 5 gram. Nah, jika teman-teman pengen menginvestasikan, terus teman-teman ketika resesi seperti ini, teman-teman nggak pengen kena dampak terlalu gede, teman-teman bisa melakukan investasi atau menabung di dunia emas seperti ini. Emas yang gue maksud ini bukan emas perhiasan, karena emas perhiasan itu bukan emas murni. Di sini teman-teman harus menabungnya di emas murni, yaitu emas batang. Nah, terbukti bahwa emas ini di saat resesi, dia tidak mengalami penurunan, tapi dia mengalami kenaikan yang lumayan drastis. Waktu pertama kali gue menabung emas, jadi ada salah satu platform yang dari Pegadaian itu, kita bisa menabung dalam bentuk rupiah dan dikonversi ke gram. Nah, itu pertama kali. Harga yang waktu pertama kali gue beli itu sekitar 200.000. Nah, sampai mencapai titik tertinggi harga emas yaitu 1 juta. Jadi teman-teman bisa kebayang nggak? Yang dulu 1 kilo emas itu harganya sekitar 200 juta. Dan sekarang 1 kilo emas itu harganya 1 miliar. Dia bisa capai seperti itu. Nah, menurut gue pribadi, sesuatu yang lebih aman untuk teman-teman buat menabung atau investasi, yaitu emas. Lebih ideal untuk sahabat retail. Tapi ketika teman-teman punya resiko yang lumayan besar nih, jadi profil resiko teman-teman bisa terima dalam sesuatu skala yang lumayan beresiko, ya nggak apa-apa teman-teman bisa melakukan saham. Dan sambil bisa belajar, terus sambil bisa juga menabung saham. Ada istilahnya menabung saham. Karena kenapa? Kalau biasanya di dalam saham itu lebih luas lagi, ada yang namanya trading, ada yang namanya menabung, ada yang namanya juga swing trader. Nah itu gue juga nggak terlalu paham secara detail mengenai saham, tapi gue juga menabung saham. Dan sekarang juga bisa dibilang gue untung nggak, rugi juga nggak, karena balancing nih. Buat teman-teman, gue saranin teman-teman bisa melakukan investasi atau menabung melalui instrumen yaitu emas. Nah, jika teman-teman berbeda pendapat dengan gue, teman-teman bisa komen di kolom komentar dan kita bisa saling belajar, kita bisa saling sharing. Jadi nggak ada menurut gue pendapat gue paling benar. Pendapat gue menurut gue semuanya relatif. Pendapat gue benar menurut gue, tapi pendapat teman-teman benar menurut teman-teman. Nah, itu tergantung. Nah, kita bisa saling belajar di kolom komentar. Nah, jika teman-teman pengen lagi buat belajar lebih lagi untuk di channel ini, teman-teman jangan lupa support channel ini dengan subscribe, terus like jika suka, dan share beberapa video gue yang teman-teman suka. Oke, mungkin gue rasa sharing gue lumayan kepanjangan, tapi gue rasa mungkin ini bisa membantu teman-teman yang masih bingung dalam memilih instrumen investasi untuk teman-teman yang bergerak di dunia retail. Oke, see you, bye-bye.